Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya, kan matan ya. Pertemuan kali ini akan berlangsung selama 2 jam ya. Artinya pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-17 dan 18 hitungannya. Ya, setelah itu kami langsung melelang sepertinya karena yang dijadwalkan tidak berhadir ya. Hari ini Mana Ustadz hadir? ya. Oh ya, Afwan saja ya. Yunisari ya. Afwan, matanya enggak ini. Nah, Ustazah Yunisari nanti bertalaki saja ya. Surah Al-Fatihah dan surah An-Naba sudah? Al-Fatihah sudah, An-Naba belum? Ya, berarti surah Al-Fatihah dan surah An-Naba ya. Iya. Ya, langsung sekalian gitu ya. Nanti dipersiapkan kira-kira 10.45-an ya. 10.45-an. Dan karena ini berlangsung 2 jam, maka dipersilahkan 1 orang lagi untuk mengajukan diri ataupun merequest untuk jadwal talaqi hari ini. Silakan. Selain Ustazah Yunisari. Ya. Selain Ustazah Yunisari. Ya, baik. Sudah ya? Hari ini, ya. Yang sesi pertama yang bertalaki Ustazah Yunisari, yang kedua adalah Ustazah Subani Khalifah. Baik ya. Alhamdulillah hari ini ya pertemuan ke-17 dan 18 ya hitungannya. Kita sudah masuk kepada bagian-bagian akhir ya. Kepada bagian akhir matan dan juga bagian akhir daurah. Kita hanya menyisakan beberapa matan lagi, beberapa nazam lagi, beberapa bait lagi untuk kemudian kita selesaikan. Baik, kita langsung mulai. Ya. Kita langsung mulai. Terlebih dahulu, seperti biasa ya, kita share screen dulu ya. Sebentar. Kita terakhir bait ke berapa ya? Ke 52 ya kemarin ya. Ke bait ke bait ke 52. Ya, baik. Ini kemarin menjadi bait terakhir dalam pembahasan daurah hari Senin ya.
yakni kilahuma musaqqalun in udghima, ya, mukhaffafun kullun idza lam yudghama, ya, kullun bukan kulla. Sekedar merefresh apa yang sudah kita diskusikan, yakni mad lazim, dan kapan mad lazim disebut musaqqal. Ini refresh saja ya. Patokannya terjadi mukhaffaf dan musaqqal terjadinya idgham, ya, atau tanda bacanya tasydid. Jika setelah huruf mad tidak terjadi idgham, maka disebut mukhaffaf. Ya, jika setelah mad tidak terjadi idgham, maka disebut mukhaffaf. Dan apabila setelah huruf mad terjadi idgham, maka disebut musaqqal. Lagi-lagi kami ingatkan, jika disebut idgham, jangan sampai terkecoh ke makna dengung ya, karena idgham adalah peleburan dari satu huruf ke dalam huruf di depannya ya. Jangan yang bila kami menyebutnya idgham bi gunnah ya, idgham bukan hanya mengandalkan tanda baca sukun atau tasydid, meskipun bisa ya. Jadi untuk mengidentifikasi bahwa yang mana mukhaffaf, yang mana musaqqal, maka caranya salah satunya bisa kita tandai atau kita lihat dari ada sukun atau tasydid ya. Tapi patokannya bukan hanya tanda sukun dan tanda tasydid, melainkan adanya terjadinya idgham atau tidak ya, terjadinya idgham atau tidak, terjadinya idgham atau izhar. Baik ya. Baik. Sekali lagi, jika dia idgham, dia musaqqal. Dan jika dia izhar, dia mukhaffaf. Baik pada kilmi, mad lazim kilmi, maupun pada harfi, mad lazim harfi. Dan cara bacanya, sebagaimana yang kami dapatkan dan yang kami talaqqikan, pada mad lazim mukhaffaf tidak dinabarkan ya, tidak dinabarkan. Yang sudah tahu nabar gampang ya, meninggikan suara daripada meninggikan suara satu huruf sebelum huruf di belakangnya ya. Jadi contohnya al-an ya, kami tidak menabarkan, tidak menabarkan karena itu hasil yang kami dapati dan hasil kami talaqqikan. Meskipun kami mendengar bahwa sebagian ustadz, sebagian ulama juga ada yang menabarkan. Ya, nggak apa-apa. Sama-sama berbeda, tapi saya yakin punya dalil masing-masing yang sahih bin tasil. Contohnya al-an. Ya, kita tidak membaca al-ana, tapi al-ana ya, tidak dinabarkan, tidak ditinggikan suaranya. Sedangkan pada mad lazim kilmi musaqqal dinabarkan. Dari mana? Dari hasil talaqi dan referensi yang kami dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana contohnya? Waladhdallin ya, ada 3 contoh. Ad-dhalin, Allah sama adz-dzakarain. Jadi kami contohkan waladhdallin, waladhdallin ya. Bukan alif setelah dot itu. Jadi banyak kekeliruan nabar ya. Jadi ada yang menabarkan alif mad itu ya. Waladdall, wal. Ya, ini hati-hati juga. Yang dinabar lamnya ya, bukan alif setelah dot. Kemudian contoh Allah. Allahu qul adzakarain. Itu contohnya nabar atau tidak ya. Mad lazim kilmi musaqqal dinabarkan, mad lazim kilmi
mukhaffaf, tidak dinaberkan. Kita lanjut, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Ta'ala. Bait ke 53 berarti ya? Ya, bait ke 53. Walazimul harfi yun awwalas suwar. Walazimul harfi yun awwalas suwar. Wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Ya, thamaninin hasar bacanya. Ada nun kecil di bawahnya. Thamaninin. Walazimul harfi awwalas suwar. Wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Ya. Terjemahannya kita baca dulu. Seperti yang terlampir di screen. Dan seperti yang ada di modul ya. Mad lazim harfi ada di awal surat dan hurufnya terkumpul dalam 8 huruf. Ya. Penjelasannya, mad lazim harfi adalah mad lazim yang terdapat pada huruf muqatta'ah dan keberadaannya teringkas dalam thamaninin hasar. Dalam 8 huruf. Ya, pelan-pelan. Mad lazim harfi adalah mad lazim yang terdapat pada huruf muqatta'ah dan keberadaannya teringkas dalam 8 huruf. Huruf muqatta'ah adalah huruf terputus yang terdapat pada beberapa awal surah di dalam Al-Quran yang mana disebut juga fawatihus surah. Huruf-huruf tersebut tidak merangkai kata, namun terputus sebagaimana yang dipahami. Jadi contohnya alif lam mim ya. Itu sebagaimana yang dipahami adalah huruf muqatta'ah, huruf putus. Kemarin kita sudah bahas ya, ada huruf sulasi namanya. Jika alif maka dia terbagi menjadi 3 ya, a, hamzah ya, kemudian lam dan fa. Jika mim, ya dan mim. Nah, itulah hakikatnya huruf muqatta'ah, huruf putus-putus. Dan menurut Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli, maka huruf tersebut tidak merangkai kata hakikatnya ya, namun terputus sebagaimana yang dipahami. Terangkai dalam 8 huruf. Jadi untuk mudah mengingatnya, Al-Imam Sulaiman 8 huruf yang sudah ilmu tajwid. Ya, 8 huruf ya. Hurufu kam asalna'u, dhammah ya. Yajma'u hinu dhu wajhaini wa qulu 53. Ya, kita baca dulu nih terjemahannya. Berkumpul huruf, yajma'uha huruf apa? Mad lazim harfi dalam kalimat kam asal naqas. Wa ainu dhu wajhain, huruf ain memiliki 2 jalan, 2 cara baca, yakni mad al-isba' ya, 6 harokat,
dan tawassut, 4 harokat. Akan tetapi yang masyhur adalah memanjangkannya sepanjang 6 harokat. Ya, 6 harokat istilahnya apa? At-tul, al-isba' atau al-mad, yakni 6 harokat. Ya, jadi penjelasannya 8 huruf mad lazim harfi terkumpul pada lafaz kam, asal, naqas. Ya, kaf, mim, ain, lam, nun, qaf, sad. Kaf, mim, kam. Ain, sin, lam, asal. Nun, qaf, sad, naqas. Ya, supaya mudah dihafal ya. Dan huruf ain punya 2 cara baca. Huruf ain punya 2 cara baca. Menurut jalur Syatibiyah. Huruf ain yang mana? Ya, di dalam Fawatihus Suwar ya, di dalam huruf muqatta'ah nanti ada penjelasannya di bawah. Ya, ingat huruf ain punya 2 cara baca menurut jalur Syatibiyah. Sedangkan yang panjang yang mana? Yang 6 harokat ya. Sedangkan yang ain 6 harokat itu yang lebih utama. Ya. Ain yang dibaca panjang 6 harokat itu lebih utama. Baik. 2 wajah huruf ain ya. 2 wah, kita terlewat ya. Jadi kam, kaf, kaf ya. Itu maksudnya. Contoh mim mana? Mim pada alif lam mim. Alif lam mim. Ain. Kaf ha ya ain. Nah, ain itu yang dimaksud. Nah, ain ini pembahasannya ada 2. Ya, tata cara bacanya ada 2 harokatnya ya. Kemudian lam, alif la, lam pada alif lam mim, alif la ya. Kemudian nun, nun wal qalami wa ma yaskurun. Kemudian qaf, qaf wal qur'anil majid. Bal ajibu dan seterusnya surah qaf ya. Sad wal qur'ani dzidzikr. Ya, surah Sad. Baik. Huruf ain ya mempunyai 2 cara baca dan kedua-duanya dibenarkan dalam jalur Syatibiyah. Namun yang 6 harokat lebih utama ya, yang 6 harokat ain yang 6 harokat lebih utama. Di dalam Maisurah halaman 285 dijelaskan oleh Dr. Ghaji Ahmad Fatoni LCMA bahwa penulis kitab Hidayatul Qori ya, ini tentang ain yang diucapkan 2 wajah, 2 harokat. 2 tipe harokat ya, bukan 2 harokat. Penulis kitab Hidayatul Qori ya mengatakan bahwa hukum ini hanya terjadi pada huruf ain, hanya terjadi ya, maksudnya di tempat lain enggak. Hanya terjadi pada huruf ain di awal surah Maryam dan Asy-Syura. Ya, hanya terjadi pada awal surah Maryam, kaf ha ya, ain sad itu, dan Asy-Syura, ain sin qaf. Ketika huruf lin pada ain ya. Nah, kita pernah bahas itu ya, huruf ain adalah ketika ya sukun, waw sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Maka ain ya, ain itu ya, ain itu tulisannya gimana ain? Ain, a,
ya, nun ya. Huruf sulathiyah. Satu huruf yang terbagi menjadi 3 huruf ya. Ain, a, ya, dan nun. Ketika huruf lin pada ain dibaca dengan panjang al-isba' 6 harokat. Ya, dan wajah bacaan ini lebih afdal. Contohnya seperti apa? Kaf ha ya ain sad. Dan wajah bacaan ini lebih afdal ya, yang 6 harakat ainnya lebih afdal, lebih baik. Dianggap sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Dan ketika dibaca dengan 4 harakat at-tawassut. Ya, jadi bisa juga dibaca 4 harokat karena dianggap mempunyai hukum madlin. Yakni panjang harokat madlin adalah 2, 4, 6. Ya, jadi bisa membaca ain pada awal surah Maryam dan surah Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura, maka bisa juga dibaca dengan tawassut atau 4 harokat. Ya, contoh ya, saya baca huruf ain dengan 2 cara. Yang pertama mad 6 harokat, ya al-isba' 6 harokat. Yang kedua kami contohi dengan membaca huruf ain dengan tawassut 4 harokat. Ingat keduanya boleh sebagai variasi ya, sebagai variasi. Baik. Ini yang 6 dulu ya, yang 6 baru 4. Kaf ha ya ain sad. Yang 4 kaf ha ya ain sad. Ya, yang surah Asy-Syura ain sin qaf. Yang 4 harokat ain sin qaf. Boleh ya. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri dalam membaca huruf ain pada awal surah Maryam dan surah Asy-Syura. Bisa dibaca kedua-duanya. Bagi ustadz dan ustadzah yang memiliki santri ataupun murid, ini bisa dipraktekkan ya. Bisa dipraktekkan dan dibenarkan dua-duanya, hanya saja tergantung hasil telaki saja ya, yang mana yang mau dipakai. Tapi seperti yang dikatakan bahwa yang lebih masyhur, yang lebih afdol adalah 6 harokat yang hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Dan ain ini harus dibuat sulasi ya, karena nanti terjadi kekeliruan dalam kaf haya ain ya. Jadi huruf sulasi, sebentar kita gambar dulu. Huruf sulasi apa? Huruf hijaiyah yang terbagi atas 3 huruf lagi ya. Ini kita contohkan huruf ain. Ini afwan, tulisannya agak jelek karena susah ya di mouse. Ini huruf ain terbagi atas ain, ya, nun. Ya. Makanya dibaca ain. Makanya madlin 4 harokat ya. Kalau kita kasih harokatnya, ini sukun ya. Ain ya, bacanya ain. Ya, ain, bukan ain. Emang ada yang baca begitu? Ada ya, alhamdulillah. Saya pernah mendengar dan sudah kami sampaikan yang benarnya seperti apa. Jadi bukan ain sing, bukan ai, tapi ai ya, ain si ya, ain
sin, ya, seperti itu. Kemudian kaf ha ya ain sad. Baik. Itu di bait ke 54 ya. Diingat Ustaz dan Ustazah. Oh, udah pernah dengar Ustaz? Ya nggak apa-apa, dengar lagi, makin kuat, makin yakin insyaallah. Kita lanjut ya Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah taala. Ya, wa ma siwal hafiz sulasi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Ya. Wa ma siwal harfi sulasi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Maddan tabi'iyan ulif. Wa ma siwal harfi sulasi la alif famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Bait ke-55 ya. Dan apabila ini terjemahannya, dan apa yang selain huruf mad yang 3 selain alif, maka madnya disebut mad tabi'i. Penjelasannya, dan kalau dia bukan termasuk huruf sulasi dan bukan alif. Alif tidak ada matnya. Ya, alif tidak ada matnya. Karena terdiri dari hamzah, lam, dan fa. Kan nggak ada mat di tengahnya ya. Dan kalau dia bukan termasuk huruf sulasi ya gampang kan? Yang satu huruf tersebut terbagi atas 3 lagi. Ya misalnya nun, waw, nun, mim, mim, ya, mim. Ya, kemarin sudah dibahas, silahkan dicek videonya di YouTube, insya Allah ada. Dan kalau dia bukan termasuk huruf sulasi, nah sekarang kita ngomongin yang bukan huruf sulasi, dan alif, la alif. Dan alif bukan huruf sulasi, karena alif tidak ada matnya. Kok nggak ada matnya? Ya iya. Coba alif tuh, hamzah, lam, dan fa. Ya, famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Maka matnya disebut mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi, ya, mad tabi'i harfi adalah mad tabi'i ya yang terdapat di dalam huruf muqatta'ah juga. Tadi huruf muqatta'ah apa? Huruf putus-putus ya, atau fawatihus suwar, awal-awal surah. Ya. Baik, yang mana contohnya? Hamim ya, hamim. Ya, hamim. Haknya ya, haknya. Hamim. Yasin. Toha. Alif lam ra. Yang ini kita tuju di sini haknya hamim. Ya, haknya hamim. Apakah hak huruf sulasi? Bukan ya. Hak alif gitu ya pembagiannya. Kemudian ya pada yasin. Yasin. Ya-nya terbagi huruf sulasi bukan? Bukan kan? Cuma 2 kan? Ya sama alif. Toha bukan juga. Ya. Dan ro ya ro ma alif gitu ya. Atau mungkin satu saja pembagiannya, ro gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia. Apabila huruf tersebut tidak termasuk pada huruf sulasi dan bukan alif ya, karena alif tidak matnya, maka disebut mad tabi'i harfi. Jadi jangan mentang-mentang mad lazim harfi ada pada muqatta'ah atau fawatihus suwar, semuanya dijadikan mad lazim yang dibaca 6 harakat. Tidak ya.
ada pengecualian, yakni di bait 55 ini. Ingat huruf hijaiyahnya bukan huruf sulasi, ya, dan bukan alif. Maka matnya bukan lagi disebut mad lazim harfi. Karena bisa jadi salah paham dan salah baca. Wah, ini kan huruf muqatta'ah, huruf putus-putus ya. Huruf fawatihus suwar kan ada di mad lazim. Nah, tidak semua, sebagiannya masuk di dalam mad tabi'i harfi. Mad tabi'i berarti 2 harokat ya. Berarti 2 harokat. Jangan sampai membaca hamim. Enggak cukup syaratnya. Ya, tidak cukup syaratnya. Yang pertama, ha bukan huruf sulasi. Yang kedua, tidak bisa dianggap mad lazim harfi. Ya, justru dia mad tabi'i harfi. Begitu juga dengan yasin. Jadi, ya-nya 2, sin-nya yang 6. Yang ingin kita tuju di mad tabi'i harfi ini adalah ya-nya. Yasin. Jangan sampai menganggap ya ini juga bagian daripada huruf muqatta'ah yang termasuk di dalam mad lazim harfi. Ya, hati-hati. Patokannya sederhana aja. Huruf itu masuk ke dalam sulasi tidak? Kalau tidak, maka dia disebut mad tabi'i harfi. Ya, jangan sampai baca yasin atau toha. Tapi ini awam sekali ini ya, awam sekali. Saya yakin ustadz dan ustadzah yang berhadir di sini adalah sudah paham semua ya tentang hamim, yasin, toha, dan alif lam ra. Ini hanya mengulang kaji aja. Nah, mungkin bisa disampaikan ya kepada keluarga-keluarga ya, kepada ibu bapak, kepada adik kakak seperti itu, bahwa hati-hati dalam pengucapan hamim, yasin, toha, alif lam ra, ra-nya. Jadi sekali lagi kami ulang. Pada contoh hamim, ha-nya 2 harokat, mad tabi'i harfi. Mimnya panjang ya, 6 harokat. Nah, kenapa mimnya panjang? Ya, mim termasuk huruf sulasi. Ya kan? Ha bukan termasuk huruf sulasi, mim termasuk huruf sulasi. Mim, ya, mim. Ya, kalau ha, yang mana? Ha gitu. Nggak ada ha, nggak mungkin ha nambah hamzah. Mana ada? Ya, jadi dia bukan huruf sulasi. Ha-nya 2, karena ha-nya 2 harokat disebut mad tabi'i harfi, mimnya 6 harokat disebut mad lazim harfi karena merupakan huruf sulasi. Kami contohkan sekali lagi ya. Hamim. Ya, baik. Yasin. Yasin. Toha. Alif lam ra. Ya, hati-hati jangan toha. Wah, ini jangan. Karena huruf to dan ha bukan huruf sulasi. Baik ya, itu yang harus diperhatikan di dalam bait ke-55 ini dengan catatan sederhana. Jika huruf tersebut bukan huruf sulasi dan la alif, bukan alif, maka jangan dipanjangkan menjadi 6 harokat karena dia bukan mad lazim harfi melainkan mad tabi'i harfi. Kita lanjut Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini kita lumayan panjang sampai jam 12 siang. Nah, bagi ikhwan yang mungkin ikut nanti ya tergantung waktu sholat di daerah masing-masing. Jika sudah sholat, waktu sholat tiba di daerah antum ya silahkan saja di lift, nggak apa-apa. Ya, dan bagi akhwat juga seperti itu, jika ingin langsung sholat di lift aja. Tapi kita insya Allah menyesuaikan dan tidak sampai jam 12 ya, tapi kurang lebih lah sekitar 11-an lewat ya, sekitar 11-an, setengah 12-an lewat lah seperti itu, atau bahkan lebih cepat, yang intinya kita hari ini membahas kurang lebih 6 bait. 6 sampai 7 bait. Kalau dihitung pertemuan sekitar berapa tuh? 2 pertemuan ya, karena satu pertemuan
kita biasanya bahas 3 sampai 4 bait. Nah, kalau kita hari ini bahas 6 atau 7, 6 sampai 7 bait. Maka dianggap 2 pertemuan ya, karena satu dan lain hal. Maka kita lanjutkan Ustadz dan Ustadzah yang talaqi. Oh, sebentar, saya lihat dulu ininya. Ada ya. Begini saja. Karena ini ada Ustadz ya. Jadi kasihan kalau di lift pada saat akhwat menyetorkan hafalan sekarang kan kasihan ya. Kalau di lift ada Ustadz Imam Sayuti di sini ya. Jadi Ustadz Imam Sayuti nggak usah lift. Tapi nanti jadwal talakinya kepada Ustadz yang sudah, kepada Ustadzah yang sudah ini tadi ya. Siapa aja tadi? Bisa lihat chatnya. Ustadz Yunisari, Ustadzah Yunisari, dan Ustadzah Subani Khalifah nanti di akhir aja ya. Nggak bareng. Ustadzah Yunisari duluan, kemudian Ustadzah Subani Khalifah. Ya, karena kesian juga ada Ustadz ya, yang ikhwan di sini yang sayang kalau meninggalkan Zoom. Paham ya? Jadi nanti Ustazah Yunisari dan Ustazah Subani Khalifah kurang lebih kita mulainya jam 11-an ya. Jam 11-an ya. Jam 11-an lewat insyaallah ta'ala. Kita lanjut kepada bait 56. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر في لفظ حي ya afwan في لفظ حي طاهر في لفظ حي طاهر ini dhammatain hayyun tahirin qadin hasar. Nah, begitu pula pada ayat pembuka surah Al-Qur'an yang terkumpul dalam kalimat hayyun tahir. Ya, penjelasannya, maka mad tabi'i harfi ini ya, maka mad tabi'i harfi ini adalah terdapat pada huruf muqatta'ah yang 5. Mad tabi'i harfi terdapat pada huruf muqatta'ah yang 5. Apa itu? Hayyun tahirin. Ha, ya, to, ha, ra. Ya, alif, la alif. Tidak ada alif ya. Ini cuma bagian ini aja. Tidak ada alif ya. Yang pertama ha, yang kedua ya, yang ketiga to, yang keempat ha, yang kelima ra. Hayyun tahirin. Contohnya yang mana? Yang tadi. Nah, kita ambil ha dulu. Ya, kita contoh haknya dulu. Haknya dalam Fawatihus Suwar hamim. Ya. Hamim. Ha kan? Gitu. Kemudian ya-nya Yasin. Ya, udah ya. Ha udah, ya udah. To-nya mana? To, ha, to. Ha-nya mana? Ha di toha. To, ha, to, ya, ha, ya. Ya, ro-nya mana? Alif, lam, ra. Mudah-mudahan gampang ya. Mudah-mudahan mengerti. Karena ini nggak susah ya. Tidak sesulit yang kita bayangkan, hanya saja ketika kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita nggak tahu ini mad tabi'i harfi apa mad lazim harfi. Nah, dengan adanya istilah huruf sulasi, ya kita sudah sangat mudah membedakannya ya. Jadi yang mad tabi'i harfi itu bukan huruf sulasi dan 5 ya, dan 5 hurufnya, yakni
Hayyun yang teringkas dalam hayyun tohir. Hayyun tohir. Dalam matan hayyun tohirin. Di dalam buku Maisura disebut hayyu tahur. Ya, di dalam buku Maisura disebut hayyu tahur. Dihilangkan alif setelah to oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA, mungkin untuk ini ya, untuk memperjelas bahwa alif bukan huruf sulasi ya. Jadi ada yang menyebutnya hayyun tahirin, ada yang menyebutnya hayyu tahur, yakni Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA dalam buku Maisuranya. Baik ya. Jadi panjangnya 2 harakat ya, panjangnya 2 harakat. Jangan panjang-panjang ya. Hamim, Yasin, Taha, Alif Lam Ra, Alif Lam Ra. Baik ya. Kita lanjut kepada bait ke-57. Ya. Kok cepatnya lebih selesai ya nih ya. Ya tadi targetnya sampai jam 12 nih. Tapi kok bisa lebih cepat selesai ya. Ini masih pukul 10.39. Kurang lebih. Gak apa-apa lah. Ya kita fleksibel saja. Baik. Bait ke-57. Wa yajma'ul fawaqihar 14. Silhu suhairan man qata' ka dhashtahar. Ya. Wa yajma'ul fawatihal 14. Silhu suhairan man qata' ka dhashtahar. Ya. Berkumpul ke ini terjemahannya dulu. Berkumpul ke 14 huruf pembuka surah dalam kalimat ini ada kekeliruan saya nulisnya ya. Ada kekeliruan di di screen-nya. Jadi ini aja nih, silhu suhairan man qata'ka ya. Ya, silhu suhairan man qata'ka. Ya, tidak ada adzashtaharnya. Dari sini sampai sini enggak ada. Ya, silhu suhairan man qata'ka. Baik, penjelasannya dan terkumpul semua huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar pada lafaz silhu suhairan man qata'ka. Pada lafaz silhu suhairan man qata'ka ada beberapa penjelasan. Yang pertama, ada yang tidak menjadi mad, yakni alif. Ada dalam kata silhu suhairan man qata'ka ada yang tidak menjadi alif. Ya. Ada yang tidak menjadi mad, afwan. Ada yang tidak menjadi mad, yakni alif. Yang kedua, ada yang menjadi mad lazim harfi, yakni yang tadi kam asal naqas. Kam asal naqas. Ya, kam asal naqas. Baik. Yang ketiga, dari kata silhun, dari kalimat silhu suhairan man qata'ka ada yang menjadi mad lazim harfi atau mad ain itu ya, mad tabi'i harfi, yakni hayyun tahirin atau hayyu tahur. Kami ulangi lagi supaya mudah dipahami. Terkumpul semua huruf muqatta'ah pada lafaz ini ya, dari silhu sampai qata'ka.
pembagiannya adalah yang pertama, ada yang tidak menjadi alif, afwan. Ada yang tidak menjadi mad, yakni alif. Karena alif bukan huruf sulasi, la alif. Yang kedua, ada yang menjadi mad lazim harfi, yakni kam asal naqas dari silhu suhairan man qata'ka. Ada yang menjadi mad lazim harfi, yakni yang tadi kam asal naqas. Coba kita cari di silhu suhairan, ada enggak kam asal naqas? Kafnya dulu kita cari. Kaf ada ya. Mim ada ya. Ain ini. Sin ini. Lam silhu lam. Nun ini. Naqas qaf ini. Sin ini. Naqas sad ini. Ada ya? Jadi mad lazim harfi tergabung di dalam kalimat silhu suhairan man qata'ka. Yang kam asal naqas itu juga ada di bait ke-57 ini ya. Jadi ini kumpulan antara mad lazim harfi dan mad tabi'i harfi ya. Baik yang ada huruf sulasinya maupun yang tidak ada huruf sulasinya ya. Tadi sampai mana? Ada yang tidak menjadi mad yakni alif satu. Ada yang menjadi mad lazim harfi yakni kam asal naqas dua. Yang ketiga ada yang menjadi mad lazim harfi. Ya, mad lazim harfi atau madlin. Ain tadi ya, ain dianggap madlin ya. Ain seperti itu dianggap madlin. Yang terakhir ada yang menjadi mad tabi'i harfi. Ya, ada yang menjadi mad tabi'i harfi, yakni yang terkumpul di dalam hayyun tahirin berdasarkan matan Tuhfatul Atfal atau hayyu tahur berdasarkan catatan Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA di dalam buku Maisurahnya. Nah, silhu suhairan man qata'ka adalah kumpulan atau rangkuman dari dan ada suara ya. Di-mute dulu, saudara-saudara, di-mute dulu. Silhu suhairan man qata'ka yang ada di bait 57 adalah kumpulan ataupun rangkuman dari huruf-huruf mad lazim harfi kama asal naqas dan mad lazim harfi atau madlin dan mad tabi'i harfi yang terringkas dalam hayyu tahirin. Hayyu tahirin atau hayyu tahur. Baik. Ini untuk mempermudah kita saja menyebutkan hukum-hukumnya atau huruf-huruf muqatta'ah sekaligus ya. Baik yang ada huruf sulasinya yang karena itu menjadi mad lazim harfi, baik yang tidak ada huruf sulasinya yang karena itu menjadi mad tabi'i harfi. Nah, oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, karena ini adalah metodologi pembelajaran, maka akan ada catatan-catatan yang memudahkan tulab, ya, murid seperti kita untuk lebih sederhana mengingatnya. Ya kan, kalau ingat satu-satu ya capek ya. Makanya dirangkailah silhu suhairan man qata'ka zashtahab. Baik ya, man qata'ka. Baik, Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah, catatan terakhir pada maddil lazim, pada mad lazim musaqqal dibaca idgham. Ya, dibaca idgham, kita leburin.
Ya, dhalin, dilaberin ya. Kemudian kita baca naber. Sekali lagi ya, kita baca naber. Sedangkan pada mukhaffaf ya, pada mukhaffaf tidak di naber. Sedangkan pada mukhaffaf tidak di naber dan dibaca ilhar jelas. Al-ana. Perihal naber tidak dijelaskan di, di dalam matan ini, tapi di dalam banyak syarah ataupun penjelasan daripada ustaz-ustaz kita, maka ini dimasukkan ya kaidah nabar ini agar pelafalan mad lazim pada khususnya ini menjadi lebih sempurna. Nah, kalau dicari nabar saya belum ketemu lagi ya kaidah tentang nabar dibahas khusus ya di matan Tuhfatul Atfal. Mungkin di matan yang lain ada. Nah, makanya kita perlu bertalaki. Selain kita mempelajari satu teori, kita langsung talaki karena pasti ada catatan tambahan yang mana catatan tambahan tersebut membuat praktik dan teori seimbang. Ya, praktik dan teori seimbang sehingga menjadi lebih bagus hasilnya. Dulu pernah kami mendapatkan penjelasan tentang nabar kalau di Fawatihus Suwar itu boleh nabar boleh tidak ya, boleh nabar boleh tidak. Misalnya alif lam mim itu yang enggak nabar. Ada juga yang nabar alif lam mim. Nah, ini kaidah nabar pada nun tasdid atau kaidah nabar pada awal, tengah dan akhir. Nah, ketika di tengah, nabarnya di tengah kata pada contoh fa idza ja'atit dhammah ya. Fa idza ja'atit dhammatul kubra. Jadi nabar di awal ada yang boleh, ada yang tidak. Maksudnya ada yang nabar, ada yang tidak. Jika nabarnya di tengah, maka dinabarkan. Mimnya di tengah ya, dinabarkan. Mim atau ini khusus mim dan nun ya. Dhammatul kubra. Nah, jika di akhir tidak dinabar. Tidak dinabar ya. Contoh fa'atammahun ya. Fa'atammahun wala jan. Ya, karena dia di akhir. Kami ulangi lagi, hasil talaki kami tentang nabar bahwa jika dia di awal, yakni di fawatihus suwar atau muqatta'ah, boleh nabar, boleh tidak. Nah, ini di luar kaidah ya, di luar kaidah matan Tuhfatul Atfal, karena nabar kan juga kami dapatkan dari talaki dan musyafahah kami pada ustaz-ustaz kami, yang apabila ini di tengah nabarnya, ya di tengah, mim ya, fa idza ja'atit dhammah, maka di nabar kalau di tengah. Fa idza ja'atit dhammatul kubra. Nah, apabila di akhir itu tidak dinabar. Ya. Mim dan nun tidak dinabar jika di akhir. Fa atammahun. Ya, jadi tidak dinabar. Fa atammahun ya, enggak perlu. Jadi enggak usah dinabar. Fa atammahun atau surah Ar-Rahman itu wala jan. Jangan lupa dua harakat ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Berakhir mad lazim ya, pembahasan tentang maddil lazim selesai, yakni sampai ke bait ke-57 dan bait sisanya. Jadi matan Tuhfatul Atfal ada berapa bait? Ada 61 bait. Dan kita sudah sampai di bait ke-57. Berarti bait 58, bait ke-59, bait ke-60, bait ke-61,
4 bait terakhir ini masuk ke dalam bab al-khotimah, bab penutup, yang insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan terakhir insya Allah hari Senin. Sabtu, afwan. Insya Allah pertemuan terakhir kita hari Sabtu ya, hari Sabtu, yang total pertemuannya 19 pertemuan akhirnya, tidak jadi 20 pertemuan karena alhamdulillah kita bisa selesai lebih cepat ya. Hari Sabtu kita membaca atau mendiskusikan tentang bab terakhir dalam matan Tuhfatul Atfal wal Ghimani fi Tajwidil Quran, atau Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Ilmi Tajwid, yang terakhir, yakni bab penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, akhirnya kita tidak sampai jam 12 karena alhamdulillah pembahasannya jadi lebih cepat. Kita langsung membuka jadwal talaqi bagi ustazah yang sudah terjadwal. Ustazah Yunisari masih ada? Naam Ustaz, masih Oh ada. iya ya, baik. Ustazah, kemudian dilanjutkan dengan Ustazah Subani Khalifah ya. Jadi setelah Ustazah Yunisari Al-Fatihahnya, kemudian An-Naba'nya, kemudian dilanjutkan oleh Ustazah Subani Khalifah. Dan kepada Ustadz yang ikhwan, kami persilakan untuk lift ya, karena akhwat akan bertalaqi. Ya, silakan Ustaz. Yang ikhwan silakan di lift. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang terakhir hari Sabtu. Ya, silakan di lift dulu Ustaz. Lift. Sudah ya? Ya, sudah. Silakan Ustazah. Ini Syarif. Naam Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut ya Ustaz. Surah Naba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma
كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول
Ustazah Subani Khalifah, silakan. Ustaz. Sekarang surat An-Nazi'at ya Ustaz ya? Iya, silakan. Baik Ustaz. Fatihah dulu ya, Ustazah ya. Oh, baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hati-hati jeda, Ustazah. Nasta'in, jangan nasta'in. Hati-hati jeda. Diulang. Iya, karena Baik, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ahsan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yauma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamawduduna fil hafirah. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم Diulang lagi, Ustazah. Faidza ja diulang lagi, coba. baik Ustaz. فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر Jadi karena memang temponya pelan ya, mungkin saya sedikit ragu ya apakah to ini 6 harakat atau lebih. Tapi mungkin bisa dipendekkan sedikit lagi Ustazah ya. Fa'idza ja'atit tammatul ya, seperti itu. Takutnya kepanjangan ya, lebih. Coba diulangi Ustazah. baik Ustaz. فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya, linnya dilembutkan lagi coba. Au duhaha ashiyatan au duhaha. Tadi sepertinya agak menyentak ya saya. Coba diulang ini. Ka'annahum yawma yarawnaha. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala telah kita selesaikan daurah hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang terakhir hari Sabtu. Yang belum dapat giliran talaki boleh di-request ya, boleh di-request karena besok pertemuan terakhir baik di Japri ataupun melalui grup. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rangka mempelajari kaidah ilmu tajwid
yang insya Allah semakin menyempurnakan pengucapan kita terhadap tilawatil Quran. Allah ganti dengan memberi keberkahan waktu dan hapusnya dosa-dosa kita ya. Karena innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan-keburukan, maka itulah kita perlu majelis-majelis ilmu yang mana dapat menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa besar ya, taubat ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk yang baru bergabung, silakan lihat rekaman daurah kita di YouTube Markas Al-Imam Qalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.